Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dari jurusan Manajemen Industri Catering ya. Ketemu lagi dengan saya Ilma Indria Sri Pratiwi di pertemuan kedua mata kuliah pengantar Manajemen Pariwisata. Minggu ini kita akan memulai metode belajar self-learning. Jadi saya harap kalian bisa belajar mandiri dengan PJJ ini. Karena paparan akan saya sampaikan melalui video explainer. Saya juga akan membekali kalian dengan materi PowerPoint-nya, materi paparannya, juga akan melakukan assessment per pertemuan itu dengan mengadakan mini quiz gitu, supaya kalian bisa membantu juga pada saat kalian belajar dan mencerna materi-materi yang saya sampaikan. Nah, topik yang kedua ini adalah tentang perkembangan manajemen pariwisata dan hospitality. Kita mulai ya. Mata kuliah ini diampu oleh Bu Dewi Turgarini bersama saya sebagai pendahuluan aja gitu ya. Kenapa sih sebenarnya kalian ini masuk jurusan manajemen industri catering yang nantinya akan menghasilkan lulusan sarjana pariwisata begitu ya. Kenapa sebenarnya pariwisata itu butuh gitu manajemen gitu. Kenapa butuh pengelolaan? Karena di dalam pariwisata sendiri itu ada bagian-bagian stakeholder ya, atau karena pariwisata itu multidimensi begitu, dia juga akan berkaitan dengan usaha-usaha gitu. Ada perusahaan di dalam industri pariwisata itu. Salah satunya mungkin usaha perjalanan wisata, pengelolaan destinasi pariwisata itu ya, terus usaha-usaha terkait dengan pariwisata, misalnya dia buat oleh-oleh begitu ya. Dan selain berkaitan sama pariwisata juga sebenarnya yang kalian pelajari bukan hanya pariwisata sebenarnya, tapi juga hospitality atau industri jasa di dalamnya gitu, dimana yang ada industri jasa ini yang berkaitan dengan pengelolaan hotel, pengelolaan restoran gitu ya, catering, wedding organizer dan lain-lain. Nah, selain dari usaha-usaha pariwisata, kalau misalnya nanti kalian juga akan aktif di organisasi, kalian juga sebenarnya bisa memakai ilmu-ilmu manajemen ini gitu. Jadi misalnya nih kalian nanti pulang ke desa masing-masing, lulus, terus kalian ya udah saya aja yang pegang badan usaha milik desa gitu. Itu sebenarnya sama aja dengan kalian bekerja gitu ya di kantor begitu, karena kalian artinya menjadi entrepreneur di situ. Jadi ilmu manajemen itu bisa sangat diterapkan. Terus mungkin juga kalian nanti harus bisa mendampingi Kompepar atau Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata gitu. Jadi sebenarnya bisa diterapkan. Lalu kalau misalnya kalian ternyata mau berkecimpung nanti di bisnis event gitu ya, jadi kalian bisa juga memakai materi-materi ini gitu. Jadi kalian bisa pada saat kalian mau menyelenggarakan event, apakah itu bentuknya meeting atau dia bentuknya insentif atau bentuknya konferensi atau exhibition atau festival atau sesimpel upacara adat misalnya gitu ya, itu juga kalian bisa menerapkan teori-teori manajemen gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya manajemen itu dibutuhkan ya? Karena dia sebenarnya punya 3 tujuan. Pertama itu supaya dia bisa mencapai tujuan organisasinya. Kedua itu sebenarnya dia untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan organisasi dan juga mungkin ada juga tujuan-tujuan lain seperti misalnya pemenuhan kebutuhan konsumen misalnya gitu. Nah, seorang manajer ini pasti harus menjadi penengah nih gitu di antara dua kebutuhan yang mungkin saling bertentangan. Kalau misalnya organisasi atau perusahaan kan ingin profit sebanyak-banyaknya, sedangkan kalau konsumen ya dia ingin haknya dipenuhi gitu ya, kebutuhan dia dipenuhi gitu. Jadi seorang manajer dia harus bisa membagi itu gitu. Lalu berkaitan juga dengan efisiensi dan efektivitas. Oke, selanjutnya adalah pengertian manajemen ya. Kata manajemen ini berasal dari asal kata to manage. Artinya adalah untuk mengatur atau untuk mengelola gitu ya. Nah, manajemen ini adalah sebuah proses penyelenggaraan berbagai keperluan gitu ya, kepentingan gitu untuk menerapkan suatu tujuan. Prinsipnya adalah begitu. Jadi dalam manajemen itu pasti ada tujuannya, ada goals-nya gitu ya.
dan bagaimana kita mengelola apa yang kita punya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itulah sebenarnya peran dari manajemen gitu. Nah, bagaimana mengelolanya itu berhubungan juga dengan keterampilan gitu ya, dan juga dengan pengetahuan gitu. Makanya orang bilang manajemen itu part of science, part of art gitu ya. Jadi sebagian dia ada seni, sebagian juga dia ada keilmuannya gitu. Jadi kita bisa tahu tentang manajemen itu kalau misalnya kita bisa punya ilmunya, tapi untuk bisa menerapkan ilmu tersebut tentunya kita harus tahu juga seluk-beluknya gitu ya. Jadi ada keterampilan di balik situ. Makanya itu bagian daripada art of management. Lalu batasan manajemen gitu ya. Batasan dari manajemen ini apa sih sebenarnya gitu ya. Intinya manajemen ini adalah kan usaha yang dilaksanakan secara bersama gitu ya untuk goals tertentu. Jadi batasannya adalah tujuannya itu gitu ya. Terus mungkin batasannya yang lain adalah siapa yang dilibatkan, itu berkaitan dengan sumber dayanya. Juga berkaitan dengan sumber daya, juga berkaitan dengan apa yang misalnya dia punya gitu ya. Misalnya dia punya modal atau dia punya alat atau dia punya apa, itu kan berkaitan dengan yang namanya sumber daya gitu ya, resources kalau di bahasa Inggris. Nah, ini ada perkembangan teori ilmu manajemen gitu ya. Ada 3 aliran pemikiran, yaitu pertama adalah aliran klasik, itu biasanya dikembangin dari teori manajemen ilmiah, terus teori organisasi klasik gitu. Jadi bagaimana seorang manajemen itu berkembang sama bagaimana organisasi itu berkembang gitu ya. Terus ada juga aliran hubungan manusiawi atau yang disebut dengan teori neoklasik dan aliran manajemen modern gitu. Nah, ini berubah. Kenapa? Apa yang membuat dia berubah gitu ya? Satu, mungkin faktor pengetahuan terhadap suatu fenomena gitu ya. Zaman dulu ini teori manajemen klasik ini kan berkembang pada saat teori revolusi industri mulai ada gitu ya. Jadi di sana masa-masa orang mulai punya pabrik misalnya gitu. Nah, pada saat mulai berkembang begitu, akhirnya manajemen ini kan harus mengatur orang-orang gitu ya, harus mengelola orang-orang, harus mengelola keuangannya, harus dia juga mengelola gimana mencapai pasar. Nah, itu bagian daripada manajemen semua gitu. Nah, itu berkembang secara ilmiah. Terus secara organisasi gitu ya, dia juga berkembang. Misalnya dulunya ya organisasi kan kalau misalnya kita lihat aja usaha rumah tangga gitu ya, tadinya mungkin hanya 5 orang, dia lebih mudah mengkoordinirnya. Tapi ternyata udah jadi pabrik, karyawannya udah ribuan gitu, kan pasti beda lagi dia mengelolanya gitu ya. Terus hubungan manusiawi dan modern ya berubah juga seiring dengan pemahaman-pemahaman. Misalnya yang lain, perubahan teknologi misalnya gitu ya, itu juga merubah. Terus kesetaraan gender gitu, jadi ada unsur feminisme itu masuk ke dalam pola-pola etika manajemen, misalnya kita etika bisnis. Nah, itu juga merubah sebuah konsep daripada teori ilmu manajemen. Nah, ini kita bicara tentang aliran klasik ya. Coba dilihat tahunnya, itu dari abad ke-17 gitu ya. Bayangkan abad ke-17 ini benar-benar belum ada ya yang namanya mesin-mesin begitu ya. Nah, di dalam teorinya Robert Owen ini di masa-masa abad ke-17, abad ke-18 ini manusia ini punya usia produktif gitu ya. Jadi mulai ada oh iya, ternyata manusia ini dia punya keterbatasan. Ada usia produktif di situ. Terus juga mulai memperbaiki kondisi kerja gitu ya. Kalau zaman dulu ya hampir kayak Indonesia zaman sekarang gitu. Ya kayak orang bekerja masih banyak ya pabrik-pabrik yang pengelolaannya itu sangat-sangat tradisi gitu ya. Layouting, terus keselamatan kerja tidak diperhatikan misalnya gitu. Dan hal-hal yang itu juga merubah konsep manajemen. Lalu perbaikan lagi ya kondisi karyawan untuk kenapa? Mulai tahu bahwa ternyata kalau karyawan itu produktivitasnya diperhatikan ya, dia secara mungkin makanannya lebih sehat, ataupun kita pilih karyawan yang memang usia-usia produktif, dan itu juga berdampak langsung pada produktivitas perusahaan gitu. Dan pada saat perusahaan itu lebih produktif, otomatis
akan memberikan keuntungan dan investasi yang lebih gitu buat karyawan. Nah, makanya disebutnya kalau zaman dulu karyawan itu adalah vital machines gitu. Jadi dia punya daya produktivitas gitu untuk menghasilkan produk barang gitu ya. Kalau zaman dulu kan abad-abad ini masih ke arah barang dia gitu. Lalu perkembangan lainnya adalah mengenai disebut oleh Charles Babbage dari Inggris gitu ya, di abad ke-17 juga sama, di tahun yang sama. Nah, kalau dia itu menemukan sebuah fenomena itu bahwa kalau misalnya kita mengelola sesuatu, bekerja gitu ya, itu penting sekali untuk kita mengelompokkan gitu ya pekerjaan dan menjadi spesialisasi gitu. Itu yang makanya disebut kalau misalnya ada teori namanya learning curve gitu ya, orang itu semakin pintar kalau misalnya dia semakin sering melakukan sesuatu gitu. Jadi pada saat percobaan pertama orang pasti mungkin tingkat errornya tinggi gitu ya, tapi semakin dia sering melakukan itu maka tingkat errornya akan semakin rendah gitu. Makanya kenapa menurut Charles Babbage ini penting sekali untuk orang itu supaya spesialis gitu, dia menjadi profesional di bidangnya gitu. Nah, berangkat dari konsep tersebut, dia juga sebenarnya mengemukakan bahwa makanya tenaga kerja ya harus dikasih pembekalan tuh keterampilan-keterampilan yang bisa mendukung produktivitas dia gitu di pabrik gitu. Terus dia juga mulai mengembangkan gamification dalam pelatihan gitu ya. Atau dia juga mengembangkan teori-teori motivasi untuk bagaimana meningkatkan produktivitas gitu. Nah, dia juga sebenarnya menganjurkan kerjasama yang saling menguntungkan gitu ya sebenarnya antara perusahaan dan karyawan gitu, karena memang kita nggak bisa gitu hanya owner itu mikirin dirinya sendiri gitu, karena mau nggak mau kalau misalnya suatu perusahaan itu adalah organisasi ya, jadi dia terdiri dari banyak orang dan banyak kepentingan di dalamnya. Kalau nggak satu kepentingan itu ya udah organisasinya nggak akan jalan gitu. Jadi satu maunya ke kiri, satu maunya ke kanan, tentunya nggak akan lurus-lurus jalannya gitu. Terus beliau juga sebenarnya buat skema pembagian keuntungan ya bersama karyawan. Jadi ini sebenarnya mendasari mungkin munculnya saham gitu. Jadi gimana sebenarnya sense of ownership, rasa kepemilikan daripada pegawai itu mulai muncul gitu. Jadi kalau misalnya organisasi merasa memiliki perusahaan atau kalau misalnya karyawan itu merasa memiliki perusahaan, maka dia ada perasaan ingin terus mengembangkan perusahaan tersebut. Ini mulai kita masuk ke teori neoklasik ya, yang melihat hubungan antar manusia. Tokohnya itu Elton Mayo gitu ya, dia ada di tahun 1880, 1949 gitu ya. Dia bilang sebenarnya hubungan manusia yang baik itu seorang manajer harus mengerti kenapa karyawan bertindak seperti itu gitu ya. Jadi dia harus mengerti motivasi karyawan itu bertindak seperti apa dan faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi gitu. Ada faktor sosial atau faktor psikologi. Jadi ini mulai muncul tentang motivasi karyawan gitu ya, teori dari Elton Mayo ini. Dia mulai mengolah teori ini di abad ke-18 gitu ya, sampai abad ke-19 dia masih gitu. Lalu aliran manajemen modern ini yang menjadi prinsip-prinsip dasar untuk perilaku organisasi gitu ya dari tokoh manajemen modern. Beberapa prinsipnya adalah manajemen itu nggak bisa dilihat sebagai suatu proses teknis yang terpisah-pisah gitu. Dia itu sebenarnya suatu proses yang saling paralel gitu, semua berjalan bersamaan. Terus manajemen juga harus sistematik dan punya pendekatan yang kalau misalnya kita terapkan itu harus ada faktor pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Terus organisasi ini kita harus lihat secara keseluruhan, kita nggak bisa lihat per satu-satu gitu. Jadi kita memang harus memakai kacamata elang gitu ya. Kita melihat keseluruhan, tidak bisa kita melihat pakai lensa makro gitu, terlalu kecil. Jadi kita juga untuk itu kita juga perlu memahami bahwa
manajer ini harus bisa melihat suatu kondisi itu tidak bisa secara personal gitu ya. Jadi dia harus lihat situasi kondisi tertentu untuk menilai sesuatu. Terus pendekatan motivasional itu juga menghasilkan komitmen pekerja itu terhadap tujuan organisasi gitu. Jadi makanya menjadi penting motivasi karyawan itu dikelola dengan baik supaya tujuan organisasi itu bisa tercapai. Nah, sekarang kita perlu tahu ya manajer apa sih gitu ya sebenarnya seorang manajer itu. Biasanya seorang manajer itu dinilai dari dua faktor ya, efisien dan efektif gitu. Nah, manajer yang bisa mencapai output lebih tinggi itu biasanya dari input yang digunakan ya dia dianggapnya efektif gitu. Terus manajer yang dia bisa meminimumkan biaya terus atas penggunaan sumber-sumber daya untuk mencapai output yang lebih gitu. Itu juga menjadi prestasi seorang manajer. Manajer juga harus bisa memaksimalkan output dengan jumlah input yang terbatas gitu ya. Jadi kalau dikasihnya A, dia harus bisa jadi A plus gitu. Terus dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode atau cara yang tepat untuk mencapai tujuan gitu, seorang manajer itu. Jadi kreativitas dia, pengetahuan dia itu sebenarnya digunakan untuk ini, membuat decision making ya, membuat keputusan dalam bagaimana dia mencapai tujuan tersebut. Nah, ini berkaitan dengan pemahaman efisien dan efektif. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau bicara tentang efektif itu apa gitu ya? Kalau efektif itu ada efeknya gitu ya, ada akibatnya. Kalau kita minum obat, kita terus mujarab, obatnya kita sebut obatnya efektif gitu ya. Terus dia juga bisa membawa hasil gitu ya, jadi mencapai tujuan gitu. Terus kalau efisien itu sebenarnya berhubungan dengan sesuai dengan apa yang dihasilkan gitu ya. Dia tidak buang-buang waktu, dia tidak buang-buang biaya gitu. Jadi memang harusnya segitu ya segitu. Terus dia juga harus mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, bertepat guna, dan juga bisa mencapai tujuannya gitu ya. Nah, kalau misalnya secara kesimpulannya, efektif itu adalah suatu usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapkan gitu, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan gitu. Sama ya kayak misalnya kenapa kita minum obat supaya kita sembuh gitu. Jadi ada tujuannya supaya sembuh, makanya kita melakukan minum obat. Obatnya artinya efektif. Nah, sedangkan kalau efisien itu adalah suatu usaha yang mengharuskan misalnya kita menyelesaikan pekerjaan gitu ya, itu ya nggak harus buang-buang waktu, harus cepat, harus memuaskan, itu secara efisien. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya, efisiensi itu adalah bagaimana kita mencapai tujuannya gitu ya. Nah, untuk menjadi efisien artinya kita harus menggunakan sumber daya gitu ya, orang, uang, atau bahan baku gitu, supaya dengan bijak dan pertimbangannya adalah biayanya efektif gitu ya. Nah, kalau efektif gitu ya artinya adalah tujuan akhir dari organisasi itu tercapai gitu. Nah, untuk efektif artinya kita harus mencapai tujuan itu gitu. Nah, makanya kita diperlukan untuk buat keputusan-keputusan yang tepat dan bisa mencapai gitu ya, supaya tujuan organisasi itu tercapai. Nah, ini saya pengen kasih gambaran gitu ya, apa sih bedanya manajemen sama administration? Sama-sama mengelola dua-duanya gitu ya. Kalau administration itu datang dari bahasa Latin gitu ya, artinya ad administrate, artinya adalah memberikan pelayanan atau asistensi atau yang lainnya itu untuk melayani. Nah, administratif itu sebenarnya dibutuhkan mungkin hubungan antar satu atau dua manusia, terus ada tujuannya juga, terus ada tugas-tugasnya gitu. Terus dia intinya ada untuk bisa mencapai tujuan tersebut gitu ya. Intinya administration itu terbatas hanya itu. Nah,
Kalau misalnya orang administration itu dia sebenarnya hanya berpikir masalah logika aja gitu ya dalam pengelolaan. Misalnya kalau misalnya orang-orang di manajer hospitality itu pasti harus punya keahlian mengadministrasi gitu ya, harus punya keahlian untuk mengelola itu. Tapi bedanya gitu ya dengan manajemen sebenarnya, kalau manajemen itu dia harus bisa melihat tidak hanya dari satu kepentingan, itu tadi saya bilang ya, jadi sebenarnya bisa dari berbagai kepentingan. Nah, kalau misalnya bedanya lagi antara manajemen sama administratif gitu ya. Nah, pada saat seorang manajer ini, pada saat sebuah perusahaan itu berkembang gitu ya, tentunya dia akan bertemu lagi dengan tantangan perbedaan kepentingan lainnya. Misalnya, kalau misalnya dia mau expand ke luar negeri misalnya gitu ya, tentunya dibutuhkan keputusan-keputusan yang bisa juga menguntungkan ataupun menarik dari negara tuan rumah misalnya gitu. Makanya dibutuhkanlah seorang manajer yang tidak hanya mengelola business administration gitu. Jadi tidak seorang manajer yang dia juga mampu untuk membuat keputusan-keputusan. Nah, makanya ada istilah business as usual gitu ya. Ada di dalam bisnis itu ada istilah business as usual. Nah, business as usual itulah yang dilakukan oleh orang-orang business administration. Artinya tanpa ada business administration, organisasi itu tidak bisa berjalan gitu. Tapi untuk bisa membuat keputusan-keputusan yang lebih gitu ya, makanya dibutuhkan kemampuan manajerial gitu. Karena membuat keputusan-keputusan itu bisa dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang misalnya gitu. Jadi kayak kalau misalnya proses negosiasi kan gitu ya, kita harus tahu bahwa kita mungkin hari ini belum terlalu untung, tapi kalau secara jangka panjang kita bisa lihat bahwa kita ada keuntungan. Nah, organisasi itu apa ya? Organisasi itu sebenarnya kumpulan dari manusia-manusia gitu ya, dari orang-orang itu yang sama-sama untuk berkoordinasi dan membagi fungsinya supaya tujuannya itu tercapai gitu. Nah, organisasi itu bergerak ya, yang tadinya orang individual level misalnya gitu ya, dari individu itu dia membuat grup gitu ya, kelompok. Nah, kalau hanya buat kelompok aja, dia tidak membuat organisasi, artinya dia tidak membuat pembagian tugas, pembagian fungsi gitu. Jadi pada saat sudah menjadi organisasi tentunya dia harus ada pembagian tugas di bawah, di dalam. Nah, hubungannya apa sih antara administrasi, organisasi, dan manajemen gitu ya. Nah, kalau misalnya manajemen itu bagian daripada administratif yang menyelesaikan masalah satu persatu saja gitu ya. Administrasi itu ada di dalam organisasi gitu ya, karena kalau misalnya nggak ada administrasi, dia tidak bisa juga mencapai tujuannya. Nah, kalau administrasi ini sebenarnya adalah pengelola gitu ya, dan manajemen itu adalah orang yang mengerjakannya gitu ya. Jadi ada yang tadi science and art itu juga ya. Jadi manajemen adalah orang-orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Kalau administrasi itu adalah proses untuk mencapai tujuan itu, sementara organisasi adalah wadah untuk mencapai tujuan, dan untuk memahami apa tujuan kita, makanya dibutuhkan seorang yang punya kemampuan manajerial. Nah, ini kita masuk ke dalam materi manajemen objektif atau manajemen tujuan daripada manajemen ya. Apa sih sebenarnya objektif itu gitu ya? Tujuan itu apa sih? Dia sebenarnya adalah sesuatu yang ingin kita capai gitu ya, dalam kurun waktu tertentu dengan sumber daya yang kita punya gitu. Nah, itu harus ada objektif. Jadi kita tidak mungkin membuat sebuah tujuan tanpa kok suka disebutnya tujuannya nggak objektif gitu, misalnya gitu ya, ada istilah gitu, tujuannya nggak objektif ya. Karena kita punya mimpi atau punya tujuan, punya visi, itu harus tahu sumber daya kita apa, terus berapa waktu yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan itu. Itu kan adalah cost ya, atau sumber daya yang kita korbankan untuk mencapai tujuan. Nah, objektif itu harus spesifik gitu ya, dan bisa diukur gitu.
Kalau di teorinya manajemen strategis gitu ya, objektif itu harus ditentukan. Nah, basic tools-nya itu yang biasanya digunakan adalah perencanaan dan strategi ya. Jadi misalnya aktivitas-aktivitas strategik gitu. Terus intinya berapa banyak yang kita perlu korbankan untuk bisa kita mencapai tujuan itu sebenarnya objektif ya. Ada 3 macam dari objektif itu. Yang pertama adalah proses objektif gitu ya. Terus yang kedua adalah behavior objektif. Yang ketiga adalah community level outcome objektif. Kalau proses objektif adalah ada tujuan-tujuan yang kita inginkan itu tapi kita lewati melalui proses-proses gitu ya. Atau kalau misalnya behavior objektif, kita bisa mencapai tujuan tersebut kalau kita melakukan perilaku menghadapi sesuatu itu seperti apa. Nah, kalau community level outcome objektif, artinya objektif itu tidak hanya organisasi itu ada dengan tujuannya, itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan daripada organisasi, tapi juga sebenarnya ada kebutuhan lain. Gitu. Misalnya kalau kita bilang tentang Sustainable Development Goals, gitu ya. Jadi Sustainable Development Goals itu adalah tujuan secara komunal, dan kalau kita punya organisasi atau kita punya kita punya usaha yang ingin menjawab tantangan SDGs itu ya, Sustainable Development Goals itu, maka ya kita harus membuat objektif dari SDG itu masuk ke dalam objektif organisasi kita atau perusahaan kita. Itu yang disebut dengan community level outcome objective. Nah, ini ya proses objektif ini gimana caranya objektif itu disusun gitu ya untuk kita mencapai tujuan jangka panjangnya misalnya gitu. Contohnya misalnya satu kelompok atau satu organisasi itu mengambil beberapa objektif tujuan-tujuan gitu ya untuk meningkatkan kebutuhan perumahan gitu ya. Nah, udah gitu kita kan berarti juga harus membuat rencana misalnya gitu untuk bisa memenuhi target-target itu. Lalu kalau behavior objektif itu berhubungan dengan bagaimana sebuah objektif itu juga bisa berdampak pada seseorang gitu ya. Nah itu sebenarnya ada motivasi orang jadi akhirnya mau mencapai itu gitu. Seperti itu. Nah ini tadi ya community level outcome objektif gitu. Misalnya kalau misalnya kita punya tujuan apa yang kita lakukan itu sebenarnya bisa berdampak buat masyarakat sekitar kita gitu ya. Nah supaya dan akhirnya juga berdampak buat perusahaan ya, produk kita akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat. Nah objektif ini ada ukurannya gitu ya. Ada SMART plus C gitu ya. Jadi yang pertama adalah spesifik. Jadi kita kalau punya objektif itu kita harus jelas objektifnya seperti apa. Terus harus measurable, harus bisa terukur gitu si objektifnya gitu. Terus harus achievable, harus bisa tercapai gitu ya si objektifnya. Relevant to the mission. Jadi kita juga harus tahu objektif kita itu juga nggak keluar tuh dari mungkin visi misinya perusahaan misalnya gitu. Time gitu. Sebuah objektif itu harus ada ukuran waktunya juga gitu. Jadi kita nggak bisa objektifnya misalnya kita mau jadi mau jadi kalau jadi dari manajer mungkin pengen jadi GM gitu ya, jadi general manager, kita harus punya ukuran waktunya itu. Terus challenging gitu ya, kenapa sih kita harus di-challenge ya? Karena manusia ini kalau nggak pakai challenge dia nggak akan punya rasa untuk kepuasan gitu ya. Jadi memang harus challenging gitu. Tantangan-tantangan itu diperlukan kita dalam hidup. Kenapa kita harus buat objektif gitu ya, supaya kita tahu mengukur progres kita, sukses nggak sih gitu ya. Jadi kita harus tahu gitu, kalau misalnya nggak ada ukurannya begitu kan kita jadi nggak tahu kita sukses atau enggak. Terus objektif yang sudah tercapai gitu, tujuan objektif itu sebenarnya bisa dilihat bukan hanya buat kita, tapi sebenarnya buat
organisasi kita gitu ya, buat mungkin para donatur atau mungkin para pemegang saham yang melihat bahwa memang kita itu perusahaan yang sehat misalnya begitu. Terus creating objektif itu sebenarnya juga membantu organisasi supaya tetap fokus untuk bisa mencapai tujuan jangka panjangnya gitu. Terus dengan kita buat objektif, orang tuh jadi punya rasa untuk kepentingan untuk memenuhi tujuan tersebut gitu ya. Jadi ada dampak jangka panjangnya kalau kita memang setting the objective gitu ya. Kapan kita harus buat objektif itu? Pada saat misalnya organisasi ini lagi berkembang gitu ya, lagi mengembangkan visi dan misinya, terus artinya dia juga mau mulai masuk ke proses perencanaan, dan dia akan butuh objektif-objektif gitu. Terus kalau misalnya ternyata fokus organisasi itu berubah gitu karena perubahan lingkungan misalnya begitu, nah itu juga kita butuh membuat objektif-objektif baru. Lalu kalau misalnya organisasi ternyata dia ingin ada untuk kelompok yang baru misalnya gitu ya, jadi akhirnya ya ada kepentingan baru dan makanya harus di-set suatu objektif yang baru. Gimana caranya kita membuat objektif gitu ya? Kita harus benar-benar nge-brief dari visi misi misalnya gitu ya. Kita turunkan visi misi tersebut, terus kita pilih mana yang kita bisa dan mau dalam waktu yang singkat misalnya gitu. Terus kira-kira kalau misalnya kita mengambil sebuah objektif, kira-kira apa sebenarnya yang akan berubah? Misalnya akan bertambah sales-nya atau bertambah pelanggannya, atau misalnya akan bertambah investor misalnya gitu ya. Terus data masa lampau itu juga harus menjadi bagian daripada proses penyusunan objektif gitu. Nah, untuk memutuskan apa yang realistis untuk dicapai perusahaan, kita juga harus punya keputusan itu gitu ya. Kita harus menyusun objektif itu untuk organisasi kita gitu. Terus udah gitu kita mereview nih objektifnya gimana yang sudah dibuat gitu ya. Jadi kita harus melakukan review. Terus dari objektif-objektif itu makanya kita nanti bisa menyusun strategi, atau kalau misalnya kita bilang action plan-nya harus seperti apa gitu mencapai objektif itu. Sekarang saya masuk ke bagian hospitality management ya, atau manajemen industri jasa begitu. Nah, apa sih sebenarnya peran manajer itu dalam industri hospitality gitu ya? Ternyata yaitu saya bilang bahwa ya seorang manajer itu dia harus punya bisa memenuhi kebutuhan dua belah pihak gitu ya. Perusahaan ingin untung, konsumen ingin kepuasannya dipenuhi. Manajer itu hadir di antaranya. Pertama misalnya manajer itu ya ingin bahwa kalau misalnya di hotel misalnya gitu ya, kita ingin tamu kita merasa disambut gitu, merasa nyaman gitu. Terus manajer juga ingin apa yang produk-produk yang ditawarkan oleh jasanya itu dipakai gitu sama konsumennya. Nah, terus manajemen juga pengen bahwa apa yang dia lakukan untuk konsumennya itu bisa menghasilkan keuntungan buat perusahaannya. Jadi dengan dia memenuhi kebutuhan konsumen, sebenarnya dia bisa memenuhi apa yang diminta oleh perusahaan gitu ya, profit gitu. Nah, jadi manajemen itu adalah bagaimana bagaimana kita mencapai tujuan-tujuan daripada organisasi secara efisien dan efektif gitu ya. Dan organisasi atau orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut juga bisa mencapai tujuan-tujuan tertentu. Misalnya orang bisa bekerja dengan nyaman misalnya gitu ya. Terus seorang manajer itu bisa dinilai baik apabila itu tadi dia bisa menggandakan output gitu. Artinya dengan seorang manajer itu, kalau dari contoh yang tadi, seorang manajer bisa memenuhi kebutuhan itu. Pada saat dia memenuhi kebutuhan wisatawan, artinya wisatawan merasa senang. Pada saat memenuhi kebutuhan wisatawan, mungkin dia butuh staff untuk bisa memenuhi kerjaan itu gitu ya, memenuhi jasa itu. Akhirnya staff jadi bekerja, dia punya pekerjaan. Terus pada jangka panjangnya perusahaan juga diuntungkan dengan jasa yang dilakukan. Ini adalah multi
goals gitu. Jadi tujuan-tujuannya banyak gitu ternyata yang dicapai seorang manajer yang baik gitu ya. Nah, seorang manajer itu karena ada seorang manajer gitu ya yang baik, maka hasilnya itu bisa lebih. Jadi kalau misalnya nggak ada manajer mungkin hasilnya satu menjadi satu gitu ya. Tapi kalau misalnya ada manajer, dari satu dia bisa mencapai 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah itu yang dibilang manajer itu baik, good manager gitu ya. Nah, kenapa sih kita belajar manajemen sebenarnya gitu ya? Karena sebenarnya sekarang ini the center of our society productivity itu maksudnya adalah pusat daripada produktivitas umat manusia itu adalah knowledge, pengetahuan gitu ya. Dan berhubungan dengan dunia usaha gitu ya, seorang pekerja yang punya knowledge, punya pengetahuan itu sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan perusahaan gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa memberikan ide-ide misalnya buat produktivitas perusahaan, dia bisa kasih konsep baru, dia bisa kasih informasi baru gitu. Artinya knowledge itu yang memang harus kalian kembangkan gitu ya. Kalian kuliah di sini, artinya kalian ingin menambah knowledge itu gitu. Dan untuk apa ya? Sebenarnya untuk kesuksesan bersama gitu ya. Kita belajar, tapi sebenarnya kita juga tahu bahwa ada poin-poin yang harus kita raih gitu ya dalam proses kita belajar ini. Nah, dengan belajar manajemen kita sebenarnya bisa memahami gitu ya, gimana sih kita beradaptasi di organisasi gitu ya, misalnya gitu. Dengan kita belajar manajemen juga, kita juga bisa tahu nih gimana hubungan kita sama bos kita gitu ya. Gimana cara dia membuat keputusan, apa alasan dia membuat keputusan itu dari manajemen. Terus juga kita jadi tahu gimana cara kita berhubungan dengan rekan kerja kita misalnya gitu. Dan terakhir adalah sebenarnya kita bisa tahu gimana kita memanage diri kita untuk bisa achieve goals kita di dalam perusahaan misalnya. Nah, ini gimana sih kita caranya menjadi manajer yang luar biasa gitu ya? Manajer yang luar biasa tuh sebenarnya dia harus bisa mencapai ini ya, competitive advantage gitu, ketimbang pesaingnya gitu. Nah, apa sih competitive advantage? Itu bisa diraih gimana caranya? Pertama, dia harus responsif sama clients gitu, sama customers-nya. Terus dia juga harus bisa kasih inovasi, dia juga bisa tunjukkan kualitas pelayanannya, dan dia juga bisa mencapai efisiensi itu proses-proses. Terus selanjutnya adalah managing for diversity. Itu sebenarnya karena perkembangan dunia ya gitu ya, jadi globalisasi misalnya gitu ya, jadi ada brand-brand luar yang harus masuk gitu ya ke satu daerah misalnya gitu. Nah akhirnya akan dibutuhkan manajer-manajer yang paham daerah-daerah tersebut. Nah itu jadi peluang nih sebenarnya gitu ya buat manajer kalau misalnya dia punya pemahaman lebih terhadap daerah-daerah tertentu. Terus selanjutnya sama managing for globalization gitu ya, dia memahami bagaimana sebuah perusahaan itu juga harus membuat keputusan yang mungkin berbeda-beda di tempat-tempat yang berbeda begitu. Terus manajer zaman sekarang juga harus memahami bagaimana mengelola teknologi informasi gitu ya. Jadi memang itu salah satu kemampuan yang harus kalian miliki. Manajer juga harus tahu standar-standar etis gitu. Jadi ada hal-hal yang baik dan kurang baik misalnya ya, berkaitan misalnya gender equality, berkaitan dengan child laboring gitu ya. Jadi tenaga kerja di bawah umur. Itu kan ada ethical standar. Terus mungkin berhubungan juga dengan etika lingkungan gitu. Itu yang memang manajer zaman sekarang itu perlu tahu. Terus manajer zaman sekarang yaitu berhubungan dengan keberlangsungan lingkungan juga ya. Jadi dia harus paham keputusan-keputusan yang sebenarnya tidak merugikan lingkungan gitu. Terus yang terakhir sebagai manajer juga harus bisa mengelola kebahagiaan dan tujuan-tujuan hidupnya gitu ya. Jadi ini yang harus dilakukan seorang manajer yang luar biasa. Nah,
berkaitan dengan hospitality industry, kita perlu pahami bahwa hospitality industry ini adalah industri jasa ya, dan pelayanan itu menjadi core-nya gitu, intinya daripada industri ini gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya gitu ya, manajemen industri catering gitu ya, makanan itu mungkin adalah produk utamanya, tapi sebenarnya proses kita mendeliver makanan itu dan dikonsumsi oleh konsumen atau wisatawan itu bagian daripada manajemennya gitu ya, pengelolaannya. Nah, itu yang disebut hospitality industry. Jadi kalau misalnya hanya foodnya aja, produknya aja, mungkin dia masuknya barang gitu ya. Tapi kalau hospitality industries artinya barang itu akan dikonsumsi bersama dengan pelayan. Nah, bisa di mana aja sih kalau misalnya lulusan di MI Kani bisa bekerjanya gitu ya? Menurut saya dia bisa bekerja di food service atau dia justru memang akan fokus ke kuliner gitu ya. Kalau di food service itu bisa dia mungkin jadi restoran manager gitu, terus dia juga jadi manajer banket itu bisa gitu ya. Terus dia juga bisa memberikan food service ya, pelayan misalnya manajer untuk kantin gitu ya. Di pabrik itu kan juga butuh orang yang paham. Terus manajer bar gitu ya, manajer tempat minum gitu ya, seperti itu. Manajer kalau sekarang coffee shop kayak gitu ya. Lalu kalau kuliner ya dia bisa masuk ke kitchen gitu, dia bisa jadi cook atau misalnya dia suatu saat juga bisa jadi chef. Biasanya lulusan daripada manajemen hospitality ya, seperti kalian ini kan ke arah sana. Itu biasanya bisa kerja nanti di hotel gitu ya, atau kalian bisa kerja nanti di catering atau di event planning gitu ya, perusahaan, atau kalian bisa kerja di restoran yang keren gitu ya, fine dining restoran, atau on-site food service. Jadi yang tadi yang misalnya di kantin perusahaan gitu. Kalian juga bisa mengelola restoran keluarga misalnya begitu, atau kalian justru mengelola hotel gitu ya, hotel kecil gitu, atau ini bisa aja gitu. Terus kalian juga bisa bekerja mungkin mengelola fast food restoran kayak gitu, ataupun di yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya memang kalian punya ruang yang cukup banyak gitu. Nah, ini saya mau sedikit jelasin tentang bagaimana dunia hospitality ini berkembang gitu ya. Pertama adalah perubahan daripada populasi usia gitu. Nah, kalau zaman dulu waktu zaman perang itu ada masa-masanya memang anak muda ini kurang gitu ya. Di mana tahun 50-an itu masih kurang karena banyak anak muda yang mati di perang gitu. Nah, tapi mulai nih tahun 80-an anak muda itu generasi baby boomers itu makin banyak gitu, dan itu yang akhirnya dia juga karena nggak ada perang gitu, ekonomi semua selalu membaik gitu, akhirnya dia punya kemampuan untuk daya beli yang meningkat gitu ya. Kita lihat itu rise of middle class. Terus konsep yang kedua gitu, perkembangan yang lain, akhirnya ada juga karena ada globalisasi, ada pemahaman terhadap budaya yang berbeda, itu juga merubah gitu konsumsi dan memberikan variasi lebih banyak lagi gitu. Terus sekarang perempuan juga bekerja gitu, jadi dia punya uang, dia juga bisa meningkatkan konsumsi. Berarti ini pasar yang baru lagi. Sekarang apalagi youth ya, jadi yang anak muda sekarang udah bisa cari duit sendiri gitu ya, dengan jadi Instagram selebgram, jadi YouTuber, dia bisa cari duit sendiri gitu. Jadi ini juga ada pasar yang berubah gitu. Terus family composition gitu, zaman dulu orang anaknya banyak, kalau sekarang anaknya sedikit, jadi otomatis setiap keluarga pasti punya uang lebih untuk bisa mengkonsumsi barang dan jasa gitu ya. Terus juga perubahan dari pendapatan gitu ya, income distribution gitu. Sekarang pendapatan, kalau zaman dulu uang itu dikuasai hanya 5% misalnya dari ini. Tapi kalau sekarang mayoritas orang punya kesejahteraan yang hampir merata gitu. Jadi akhirnya semakin banyak orang yang bisa mengkonsumsi barang dan jasa. Itu yang merubah sebenarnya bagaimana si dunia hospitality ini pasti akan terus berkembang gitu. Jadi kalian itu
pasti akan terus punya peluang kerja tuh ada gitu ya. Jadi aneh kalau misalnya lulusan-lulusan di dunia hospitality tapi dia susah kerja, itu aneh. Gitu. Nah ini juga tren perkembangan jasa makanan gitu ya. Salah satunya adalah misalnya food away from home gitu. Nah sekarang tuh orang, kalau zaman dulu kan orang makan di rumah gitu ya, karena dia bekerja itu biasanya dekat dengan rumah gitu. Sekarang kan nggak gitu gitu. Jadi orang itu bekerja itu pasti makan di kantin misalnya gitu, atau dia makan di toko-toko gitu ya, atau di restoran dekat kantor gitu. Artinya pola orang makan itu sudah tidak di rumah lagi gitu. Terus begitu. Terus itu ada peluang sebenarnya kita, kenapa sih industri kita buka warung, buka kantin kok laku-laku terus gitu. Ya karena itu semakin sibuk orang itu akhirnya dia akan makan tuh memenuhi kebutuhannya dengan yang mudah gitu ya. Terus juga ada yang namanya full service restoran gitu. Terus semakin tinggi kebutuhan orang, itu juga semakin dia merasa butuh pelayanan yang lebih baik gitu. Nah, karena dia mampu untuk membayar, itu namanya kita buka jasa full service restoran gitu. Jadi kita bisa sediakan semuanya, bisa take away, bisa semuanya. Quick service ya fast food gitu ya, makanan fast food. Terus on-site food service ya tadi seperti kita menyediakan makanan di kantin atau kafeteria gitu ya. Take out, drive-thru, and delivery gitu. Itu juga sebagai bagian daripada perkembangan gitu. Orang semakin pengen cepat, semakin pengen praktis gitu, makanya muncul tuh take out. Misalnya, nggak ada waktu kita makan di restoran, kita take out aja. Atau drive-thru gitu ya, supaya mudah dia sambil perjalanan pulang dia beli makanan. Terus delivery ya, supaya mudah kita nggak kemana-mana, makanannya nyamperin datang sendiri gitu. Terus casual dining gitu ya, orang butuh sekali-sekali untuk makan di luar kebiasaannya, dia butuh refreshing tapi dia juga nggak pengen yang terlalu mahal-mahal amat gitu, makanya itu yang casual dining. Kalau yang fine dining ya kalau dia pengen sesuatu yang eksklusif gitu ya, pengen dilayani secara sempurna dan merasa jadi raja gitu ya, makanya muncullah kebutuhan fine dining restoran. Terus entertainment, jadi orang itu makan untuk hiburan gitu ya, jadi mulai muncul restoran-restoran yang dia menggabungkan dengan entertainment, misalnya di tempat bowling atau tempat biliar gitu ya, itu kan entertainment gitu. Terus ya kita menyediakan makanan minum yang juga enak gitu di tempat-tempat begitu, itu entertainment. Terus home meal replacement, nah ini catering yang banyak muncul untuk home meal replacement gitu ya, jadi makanan rumahan tapi kita nggak bisa nggak ada waktu untuk nyiapin di rumah misalnya gitu ya, atau kita pengen di kantor tapi pengen makanan rumahan, nah inilah home meal replacement business gitu, itu bisa kalian lakukan gitu. Nah ini apa sih sebenarnya yang dilakukan manajer? Ini intinya ini sih gitu ya, seorang manajer itu dia harus melakukan proses manajemen dengan melakukan planning, organizing, leading, and controlling. Tapi ini akan kita bahas sebenarnya untuk sampai UTS gitu. Jadi materi ini adalah materi kita selama pertemuan sebelum UTS. Oke, saya akan menyelenggarakan mini quiz di Google Classroom ya. Jadi kalian baca-baca juga kuisnya. Sambil baca-baca sambil ngisi kuis bisa gitu. Sambil dengerin penjelasan saya juga bisa. Ini buku-buku yang dipakai oleh kami gitu ya, saya dan Bu Dewi. Lalu kalian juga bisa tahu lebih banyak kalau mau baca-baca buku itu, ini yang saya rekomendasikan. Oke, sekian dari saya. Kalian bisa kontak saya melalui email atau melalui di Google Classroom. Sebenarnya nanti kalian bisa kasih komen gitu ya. Dan kalau saya ada pengumuman, saya juga hari ini mungkin akan berikan pengumuman. Kalian komentar, kalau ada yang mau ditanyain bisa di forum itu juga. Sekian ya, saya pamit dulu, undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan paparan perkuliahan pertemuan kedua ini. Semoga bisa membantu kalian dalam melakukan proses self-learning-nya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.